positif yang ada pada materi 1.4 sebagai rangkaian dari materi modul 1. Di situ hubungannya seperti ini. Tentunya kamu tadi sudah menyampaikan paradigma. Paradigma itu kemudian dari paradigma lama kita ubah atau kita akan masuk ke paradigma, yaitu paradigma yang kolaboratif. Tentunya di sini mindset guru itu harus berubah. Karena sejauh mana, karena sudah pada tahun 2013 itu adalah kurikulum 2013 sampai sekarang itu tentunya sudah 9 tahun. Nah, untuk kurikulum 2013 tentunya berurat dan berakar di guru tersebut. Bagaimana Fitri sebagai guru penggerak bisa yaitu merubah mindset guru. Menurut Fitri bagaimana? Awalnya mungkin tidak akan berubah begitu saja, semua ada proses. Jadi proses yang pertama dilakukan adalah sosialisasi. Kemudian yang kedua pastinya memberikan model kepada teman-teman. Kita tidak hanya memberikan secara teori, tetapi memberikan aksi nyata secara langsung di lapangan. Siap Bunda? Ya. Terima kasih banyak Bunda. Mohon dukungannya untuk acara sosialisasi hari Senin. Oke, untuk acara sosialisasi nanti insya Allah secara silakan. Jadi nanti Fendi bisa merekomendasi sendiri maksudnya silakan kemudian tapi yang dibutuhkan untuk sosialisasi itu berapa jam, kemudian karena ini adalah resmi maka Fendi harus membuat surat undangan. Siap surat undangan kepada guru-guru semua, guru-guru yang dibutuhkan itu berapa, karena ini adalah acaranya Fendi untuk kegiatan sosialisasi guru undangan tidak ini sosialisasi ada apa-apa siap, jadi memang sesuai dengan kenyataan gitu. SMP 5 memang seperti itu. Iya, betul. Di sana kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita doa bersama. Menjadi nyaman dan aman, kita akan membentuk dulu keyakinan kelas. Selain membentuk keyakinan kelas, kita juga akan berdiskusi kira-kira kelas impian seperti apa
kepada kelas yang lain, dan syukur-syukur kalau bisa ke seluruh warga di sekolah kita. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kertas. Akan ada 2 kertas. Kertas yang pertama adalah kalian menuliskan kelas impian kalian. Jadi kelas seperti apa yang kalian impikan. Kertas yang kedua, kalian akan menuliskan keyakinan kelas menurut kalian masing-masing. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau begitu Ibu bagikan kertasnya. Kelas yang saya inginkan adalah kelas yang rapi. Karena itu keyakinan saya menjaga kebersihan kelas. Oke, baiklah, karena kalian sudah menuliskan keyakinan kelas dan juga kelas impiannya, silakan untuk menempelkan yang termasuk keyakinan kelas di kolom keyakinan kelas dan kelas impian di kolom kelas impian. Silakan dimulai dari sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sumeneb, Ibu Wakasek, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Sumeneb. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti bersama sosialisasi modul 1 budaya positif dari Ibu Verly, guru penggerak angkatan kelima, dalam keadaan sehat walafiat. Wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sumeneb, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek beserta asisten, Kepala TU beserta anggotanya, dan seluruh rekan-rekan guru SMP Negeri 5 Sumeneb. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yuli bahwa dalam hal ini adalah salah satu rangkaian dari pelatihan guru penggerak yang saya ikuti. Kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan kelima, dan tahapan yang sekarang saya lakukan adalah memberikan sosialisasi tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Seperti kita ketahui, sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu guru baik yang lebih senior daripada saya tentunya sudah lebih paham sebenarnya tentang apa itu budaya positif. Mungkin di sini saya lebih kepada sharing bersama sehingga akan ada masukan
dan akan ada perbaikan. Tentunya bermanfaat tidak hanya bagi saya sebagai calon guru penggerak, namun bagi kita semua dan bagi sekolah dan anak-anak kita khususnya. Baiklah, kalau begitu saya mulai. Jadi pada modul 1 yang telah saya lewati selama kurang lebih 2 bulan, hampir 3 bulan. Pada modul 1 itu ada 4 poin utama tentang guru penggerak. Dan dalam hal ini saya akan berbagi tentang apa saja yang sudah saya dapatkan pada guru penggerak. Jadi ada 4. Yang pertama adalah refleksi filosofis pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi guru penggerak, dan terakhir adalah budaya positif. Nah, di sini jadi refleksi filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam hal ini kita sebagai guru, kita diharapkan dapat menuntun dan membimbing mereka mencapai kodratnya sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Ingmardio Mangunkarso, Ingarso Suntulodo dan Tuturi Handayani. Jadi di situ di depan kita diharapkan memberikan tauladan kepada para siswa kita. Di tengah-tengah kita membantu mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan, dan juga di akhir, di belakang kita mendorong mereka untuk melakukan dan memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Jadi menurut Ki Hajar kita diminta sebagai menuntun mereka ke arah keselamatan dan juga kebahagiaan. Kemudian kaitannya dengan modul 1.2 adalah nilai-nilai guru penggerak maupun peran guru penggerak. Mungkin kalau di slide saya tampilannya adalah nilai-nilai guru penggerak, namun pada aplikasinya ini adalah nilai-nilai kita. Tidak hanya saya sebagai guru penggerak, tetapi kita semua sebagai guru. Kita diharapkan berpihak kepada murid. Apa yang murid butuhkan, apa yang mereka butuhkan, supaya mereka nantinya bisa kembali ke masyarakat menjadi murid yang lebih reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Baiklah, jadi di sini peran dari guru penggerak tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain. Maksudnya kita saling berkolaborasi, kita saling sharing apa yang kita butuhkan agar dapat membantu kemajuan anak. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Tidak hanya kita sebagai guru yang belajar kepemimpinan, akan tetapi kita juga diharapkan mampu mendorong mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Karena memang murid kita adalah generasi penerus yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian peran guru penggerak yang selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Artinya apa? Seperti yang saya lakukan hari ini. Ilmu-ilmu apa yang saya dapatkan itu dibagikan, sharing. Jadi semua orang dapat saling berkembang. Tidak ada yang maju sendiri ke depan atau tertinggal, tidak ada. Kita berkembang bersama. Kita belajar bersama. Selanjutnya adalah modul 1.3. Pada guru penggerak, di sini saya belajar untuk membuat visi guru penggerak. Pada modul ini saya diberikan pemahaman. Sebenarnya jadi guru itu untuk apa? Apa yang mau saya capai? Ini adalah dream saya. Dream maksudnya di sini adalah mimpi saya. Mimpi saya untuk murid yang mau saya ajarkan. Kita boleh bermimpi apa aja. Bermimpi itu jauh ke depan. Silahkan bermimpi setinggi mungkin sampai langit ke-7. Kalau Allah memberikan sampai langit ke-3, gak apa-apa, kita nanti usaha lagi.
bekerja sama dengan orang lain serta menghormati orang lain. Mengapa saya menginginkan murid yang seperti ini? Karena dengan murid yang berbudi pekerti luhur, kita harapkan dia akan menjadi generasi penerus yang baik. Suatu saat dia terjun ke masyarakat, dia menjadi pemimpin yang baik. Kemudian murid yang memiliki banyak prestasi namun tetap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa saya menekankan murid memiliki banyak prestasi? Sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan materi, bahasa Inggris, hanya mengajarkan materi bahasa Inggris, tidak. Akan tetapi, kita mengharapkan dapat mengembangkan potensi mereka, mengembangkan kemampuan mereka maksimal, supaya dapat berprestasi. Akan tetapi, tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apalah artinya kepandaian seseorang apabila tidak diikuti dengan keimanan. Mimpi saya selanjutnya adalah murid saya ini dapat menjadi mandiri dan kuat, sehingga mampu bertahan dan mengikuti perubahan. Kita tahu perubahan zaman sekarang itu sangat cepat. Dari zaman yang sebelumnya ke sekarang, perkembangan teknologinya, kebudayaan yang masuk kepada negara kita begitu pesat. Jadi saya mengharapkan mereka menjadi mandiri dan kuat, sehingga tantangan dan halangan apapun yang akan mereka hadapi, mereka tetap strong, tanpa harus mengandalkan kemampuan dari orang lain. Jadi seperti ini juga murid yang dapat mengembangkan bakat minat sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Kita tahu setiap murid itu tidak ada yang sama. Mungkin ada anak yang berbakat dalam bahasa Inggrisnya, ada yang berbakat matematikanya, bahkan mungkin seperti murid-murid kita di SMP 5, bakat keliningannya, bakat drum bandnya. Sekarang bagaimana kita sebagai guru membimbing mereka, memotivasi mereka yang punya bakat seperti itu, bisa mereka gunakan untuk bertahan di kehidupan yang sebenarnya. Ini murid yang senang belajar dan bereksplorasi. Artinya apa? Pada saat mereka datang ke sekolah, mereka tidak terbebani dengan saya harus datang sekolah soalnya disuruh ibu bapak. Bukan. Tapi saya ingin murid saya datang ke sekolah, saya mau ke sekolah soalnya di sekolah itu menyenangkan. Itulah kenapa kita harus menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan kepada murid kita. Jadi kita mengajar, kita jadi guru itu bukan karena kita yang hanya menerima, oh iya saya jadi guru, tidak. Tapi kita jadi guru, tujuan utamanya adalah siswa. Kita menyiapkan siswa, menyiapkan mereka. Bagaimana kalau mereka terjun ke masyarakat, mereka harus siap. Itu yang kita siapkan sebagai guru. Jadi saya ingin jadi guru yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, demi mewujudkan profil pelajar Pancasila agar tercipta kehidupan berkebangsaan dan berbudaya. Sehingga murid yang kita cetak dari SMP 5 ini murid yang bisa kita andalkan di masa depan. Di sini Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk pada disiplin positif, saya hanya ingin sharing pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimanakah seorang guru. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu mengambil perbandingannya, kita itu seperti petani. Guru ini adalah petani, kemudian siswa itu adalah padinya. Jadi apa yang harus kita siapkan? Sebagai petani, kita harus menyiapkan sawahnya. Kita memberi pupuk, kita merawat, bagaimana padinya bagus, bagaimana kita menghilangkan rumput-rumput yang mengganggu, bagaimana kita mencoba untuk menghilangkan penyakit-penyakit agar padinya tumbuh dengan baik. Jadi seperti itu gambaran guru oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau ini cobalah buka. Saya butuh bantuan dari rekan guru. Kalau boleh saya minta Bapak Haji.
Bapak Haji Ghazali, Ya. monggo. Apa yang perlu dibuka ini? Benar, Bapak Haji monggo, Pak Haji. Satu lagi. Siapakah yang bersedia? Jamila, boleh. Monggo Bapak Haji. Oh, tidak bersedia. Yang bersedia, monggo. Silakan. Pak Bos Hasan, guru saya, senior saya yang terpilih. Monggo. Ya, kita akan belajar membuka. Ya, itu gambarannya Bapak Haji. Monggo Bapak Haji di sini. Ya, jadi di sini Bapak Haji sebagai orang pertama akan mengepalkan tangan. Nah, Satu atau dua, Bu Guru? satu saja Bapak Haji yang terhormat. Anggap itu cincin yang mahal ada di dalam. Bapak Haji mempertahankan cincin itu. Sedangkan Bapak Hasan yang budiman akan berusaha untuk membuka. Pak Hasan diizinkan membuka kepala itu dengan segala cara. Boleh dirayu, boleh diancam, apa pokoknya. Bermusyawarah. Apakah akan terbuka? Baik, ya, waktunya. Nah, Bapak Haji adalah mempertahankan posisi tepat. Ya, apakah berhasil Bapak Hasan? Kita mulai waktunya 30 detik mulai dari sekarang. 1, 2. Bisa. Tergantung penawaran Pak Sam. Bisa. Nah, terbuka ternyata saudara-saudara. Ya, terima kasih. Monggo silakan. Baik. Kalau apa ini namanya? Ilustrasi. Jadi ilustrasi membuka tangan. Karena Bapak Hasan meminta Bapak Haji Ghazali untuk membuka, akhirnya terbukalah itu. Ya, mohon izin ini Ibu di depan. Ilustrasinya adalah kita mau membuka kepalan tangan, mau menutup kepalan tangan, itu kontrolnya ada pada kita. Apakah pikirannya Bapak Hasan kira-kira yang membuka kepalan tangan, atau pikirannya Bapak Haji Ghazali yang membuka kepalan tangan? Bapak Haji Ghazali, benar. Jadi apapun yang terjadi itu bukan Pak Hasan yang membuka, tapi karena keinginan dari Bapak Haji Ghazali yang gak tega mau buka akhirnya. Selama ini kita berusaha untuk mengontrol anak didik kita atau mengontrol teman kita. Nah, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Stimulus respon ini seperti yang terjadi pada Bapak Haji Ghazali dan Bapak Hasan. Atau mungkin pada kenyataannya kita sepertinya seperti ini. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya apa? Tidak ada orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada hakikatnya kita semua memiliki pemikiran yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama pada kita. Pada hakikatnya tidak bisa, karena kita berbeda. Kita sebagai makhluk sosial seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa yang kita lihat pada dunia itu tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku buruk maupun perilaku baik, semua ada tujuannya. Anak terlambat, anak tepat waktu ke sekolah, itu semua memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak, karena yang mengontrol itu kita sendiri.
kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian anggapan bahwa kita juga bisa mengontrol orang lain itu juga sebenarnya hanya sebuah ilusi. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi Pak Hasan bujukannya tidak gagal, jadi tidak ada pemaksaan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang kita harapkan di sekolah kita. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama, bersama-sama mencari pemecahan. Kemudian pada stimulus respon itu model berpikirnya ada menang, ada kalah. Sedangkan yang kita inginkan adalah model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Kemudian merujuk pada disiplin positif. Disiplin itu sebenarnya arti sebenarnya mungkin bisa dicek kepada guru bahasa Indonesia. Disiplin sebenarnya itu bukan patuh taat, bukan. Disiplin yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin yaitu disiplina, artinya adalah belajar. Jadi kedisiplinan ini itu adalah proses belajar. Jadi keyakinan nilai-nilai kebajikan universal tersebut meyakinkan dapat memotivasi seseorang dari dalam, membuat seseorang lebih tergerak, bersemangat supaya dapat menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu saya mohon bantuan kembali kepada Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan kertas-kertas yang sudah saya berikan. Saya ingin Bapak Ibu sekalian menuliskan sekolah seperti apa yang sebenarnya Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian dalam mencapai sekolah impian tersebut, kira-kira keyakinan apa saja yang harus kita tumbuhkan di sekolah kita? Keyakinan-keyakinan ini sudah saya praktikkan pada kelas saya di kelas 7, mulai dari kelas 7A sampai dengan 7D. Kami sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dan diyakini oleh siswa berdasarkan diskusi. Bukan saya yang menentukan keyakinan kelas untuk kelasnya menjadi lebih baik, tetapi kita berdiskusi dengan siswa, mereka menentukan keyakinan kelas mana yang perlu mereka munculkan supaya mereka dapat menjadi siswa yang baik, siswa yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira di sekolah kita perlu punya keyakinan seperti apa supaya sekolah kita ke depan jauh lebih baik. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dibantu saya? Baik. Monggo silakan, kalau sudah bisa ditempelkan. Juga sekolah menyenangkan. Ada juga yang mengatakan sehat dan berakhlakul karimah. Yang namanya sekolah sehat berakhlakul karimah, benar. Kita sebagai gurunya berakhlakul karimah, memberikan contoh konkret nyata pada siswa sehingga mereka mendapat tauladan dari kita. Kemudian keyakinan apa yang harus diwujudkan? Keyakinan sekolah apa yang harus kita yakini agar sekolah impian itu bisa tercapai? Ini ada tulisan yang besar sekali tentang keyakinan sekolah. Jadi kenapa keyakinan dan bukan peraturan? Mengatakan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, kalau keyakinan ini gak ada yang dilanggar. Keyakinan adalah apa yang kita yakini untuk kita lakukan. Seperti itu. Jadi di sini ada yang besar sekali. Yang pertama, keyakinan sekolah kita itu harus mewujudkan keyakinan berintak. Benar sekali. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengarahkan kita dan murid-murid kita ke jalan yang sesuai dengan norma-norma agama. Baik, ada 3 motivasi kenapa manusia itu melakukan sebuah tindakan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi keyakinan yang sudah Bapak tuliskan di depan ini adalah keyakinan yang Bapak Ibu percayai untuk dilaksanakan.
bukan karena orang lain yang meminta. Kenapa keyakinan tindakan ini dilaksanakan? Semua untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, dari guru maupun siswa. Siswa itu juga memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama yakni untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan kelima adalah kekuasaan. Murid pun memiliki 5 kebutuhan dasar ini, bukan hanya kita. Jadi sebagai guru, kita menuntun membimbing agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Karena apabila kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, disitulah dimulainya terjadi penyimpangan. Disitulah dimulainya terjadi penyimpangan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah sebenarnya disiplin yang kita terapkan, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Jadi disiplin positif itu adalah cara dan unsur utama untuk menciptakan budaya positif. 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada saat seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusianya, maka akan terjadi penyimpangan. Apakah penyimpangan itu hanya akan dibiarkan menyimpang? Ataukah kita cari pemecahan masalah? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah maupun teman dan pemantau itu hanya menimbulkan motivasi ekstrinsik pada anak. Jadi anak kedepannya ini memang mungkin akan tidak terlambat lagi. Akan tetapi ada juga faktor negatif yang ditimbulkan. Misalkan akhirnya menjadi pendendam, akhirnya mereka kehilangan identitas dirinya, atau tergantung. Jadi hanya pada guru-guru tertentu saja mereka patuhnya akhirnya, dikarenakan posisi teman. Posisi pemantau ini memang membuat anak belajar bagaimana untuk melakukan budaya positif dan disiplin positif. Akan tetapi belum muncul motivasi intrinsik dari anak. Pada posisi yang terakhir, manajer, di sini anak dicoba untuk mencari pemecahan masalahnya sendiri. Jadi anak yang terlambat tersebut akan diminta untuk mencari solusi keterlambatan yang dia lakukan. Apa kira-kira? Sehingga akan memunculkan motivasi intrinsik untuk dapat lebih berbudaya dan berdisiplin positif. Restitusi adalah sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dengan restitusi kita membimbing murid agar murid tetap merdeka. Mereka tetap memiliki kemerdekaannya, namun dapat mencari solusi sehingga dapat bersikap reflektif dan kritis mengenai penerapan disiplin positif di lingkungannya. Jadi dengan restitusi dari segitiga restitusi, mereka tidak hanya akan pada guru A saja, tetapi budaya positif itu akan tetap terlaksana pada siapapun dan kapanpun. Segitiga restitusi yang di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi pada segitiga restitusi di sini kita mencoba mencari latar belakang dari tindakan yang dilakukan oleh anak. Kita tidak langsung menghukum dan menghakimi. Apakah hukuman itu boleh? Hukuman adalah jalan terakhir. Bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi adalah jalan terakhir. Sebisa mungkin kita tidak menerapkan hukuman, tetapi memunculkan motivasi intrinsik pada anak
untuk memunculkan budaya positif. Dan tentunya budaya positif ini bisa terlaksana jika ada kerjasama dari seluruh warga sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja sebagai besar yang dapat saya sampaikan pada acara sharing ini. Monggo silakan untuk kritik dan sarannya. Mungkin ada pertanyaan juga, silakan. Ya, Bapak Ibu sangat menarik sekali pemaparan dari Bu Verly. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana budaya positif yang ada yang bisa kita terapkan di sekolah. Bahwa pada dasarnya hukuman yang sering kita berikan kepada siswa sebenarnya itu jalan terakhir. Karena sekarang kita perlu memberikan keyakinan kepada siswa sehingga dia bisa mengevaluasi sendiri kesalahan-kesalahannya dan dia tidak akan mengulangi lagi dengan keyakinan yang diberikan oleh kita. Nah, Bapak Ibu guru, ini sangat menarik sekali. Saya buka pertanyaan di sini untuk 2 saja. Ya, dari kepala sekolah. Mau nggak dipersilakan? Video loh. Sebagai pembawa acara dan Kak Ferly kenapa ditandatangan karena memang saya di SMP ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi mengenai 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Kita lihat yang pertama tadi gurunya cukup sadis sekali kalau saya lihat. Mungkin juga ada juga di sekolah mungkin 1000 itu hanya 1 orang seperti itu, kita tahu karena kita beraneka ragam karakter. Kita tidak mungkin akan menyatukan satu dengan yang kontrol yang baik seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan dinamika. Kemudian kalau kita lihat pada posisi kontrol, ya, yang paling baik adalah yang terakhir menurut saya. Karena apa? Karena di rumah ada yang mengingatkan, yaitu baik bukan hanya tadi hanya ibu, kemudian kakak. Saya kira yang di rumah itu bukan hanya ibu dan kakak, tetapi di situ ada harus dituliskan keluarga, bisa adiknya, bisa bapaknya. Jadi kalau dilihat tadi hanya ibu dan kakak saja. Jadi mungkin nanti yang manajer ini ya adalah keluarga. Kemudian untuk pemantau. Oke, kalau kita lihat di sini, ya ini kalau saya lihat, teman tadi sudah baik Bapak Ibu. Jadi guru sebagai teman, guru juga sebagai ibu atau bapak. Jadi kita bisa memberitahu bagaimanakah kita sebagai guru juga bisa sebagai teman seperti itu. Karena di tatip itu sudah jelas. Jadi ini loh tahapnya seperti itu. Seperti anak kemarin, ya saya juga bingung. Ini baik hukumnya apa? Kita nanti disalahkan juga. Anak seperti ini, gimana hukumannya? Hukuman itu tentunya bukan hanya positif di situ. Kami belum menyebutkan hukuman disiplin yang negatif itu yang bagaimana? Mungkin bisa langsung dulu soal ibu karena waktunya. Iya, jadi saya harapkan juga para Fitri di situ adalah positif, biar tahu semuanya. Dimana budaya yang negatif, biar tahu teman-teman semua. Budaya negatif itu apakah nanti ya? Karena positif tadi adalah ini. Budaya yang negatif nanti apa bisa anak tersebut ya
bisa tidak dihukum seperti tadi. Kan tadi dikatakan ini terakhir adalah hukuman negatif. Negatif yang bagaimana? Monggo silakan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin tentang budaya negatif, sebenarnya kalau budaya negatif itu tidak kita terapkan. Tetapi maksudnya mungkin adalah dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi baik dari penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman, ini memiliki dampak negatifnya masing-masing. Yang pertama, penghukum seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa membuat anak cenderung menjadi seorang pendendam. Ini adalah sesuatu yang negatif, memberontak karena dia dihukum dan merasa dipermalukan. Pembuat merasa bersalah, dampak negatifnya adalah anak cenderung merasa dirinya gagal. Karena pembuat merasa bersalah menekankan bahwa dia bersalah kepada kita yang membuat rasa bersalah. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa dia yang seperti ini benar-benar sudah gagal. Saya sudah gagal untuk berbuat baik pada orang atas tindakan saya. Bagi anak yang cenderung introvert, dia akan terus tenggelam pada gagalnya. Kemudian posisi teman. Posisi teman seperti yang dikatakan oleh ibu kepala sekolah, kita sebagai teman ini baik sebenarnya. Hanya saja dengan posisi teman, anak menjadi ketergantungan. Mereka tidak mandiri. Jadi dengan posisi teman yang memberikan suara lembut, memberikan kenyamanan, memberikan solusi pada anak, justru membuat mereka ketergantungan. Ketergantungan inilah yang negatif. Jadi, kenapa posisi yang paling tepat adalah manajer? Karena dengan posisi manajer, masalah mereka terlambat. Kita memberikan mereka, memberitahukan kira-kira terlambatmu ini bisa diselesaikan bagaimana? Dari siswanya sendiri, bukan dari kita yang memberikan solusi. Tetapi kita membimbing anak untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Selanjutnya menguatkan pada keyakinannya. Dengan keyakinan seperti tadi, solusinya apa nak? Saya akan minta alarm, saya akan minta untuk dibangunkan. Jadi solusi atas masalah yang mereka hadapi itu tetap sebagai solusi dari mereka. Baik siswa tidak dirugikan, sekolah juga tidak dirugikan. Seperti itu. Kalau pemantau mungkin ada konsekuensinya, tapi ini masih masuk pada motivasi ekstrinsik. Artinya anak masih tidak diajarkan untuk bagaimana memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan yang kita inginkan di dimensi profil pelajar Pancasila, kita ingin mereka menjadi mandiri. Pada saat mereka mandiri, mereka sudah bisa mencari solusi dari pemecahannya sendiri. Begitu. Baik, Bu Yuli, apakah waktunya masih ada? Tepuk tangan dulu untuk Ibu Fadli. Ya, mungkin dicukupkan ya Ibu ya. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin seperti itu yang bisa kita ikuti dari Bu Verly. Jadi intinya untuk hukuman siswa itu adalah nomor sekian. Mungkin itu adalah nomor terakhir. Yang perlu kita budayakan di sekolah saat ini adalah membudayakan budaya positif untuk anak-anak didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipaparkan tentang budaya positif. Yang masih belum saya pahami di sini, budaya positif apa saja? Atau contoh-contoh penerapan di sekolah itu bagaimana? Apa itu timbul dari siswa itu sendiri atau kesepakatan antara siswa dan guru? Contohnya seperti apa budaya positifnya? Apa seperti pembiasaan atau bagaimana? Atau ada deklarasi khusus di dalamnya? Terima kasih. Baik, kepada Ibu Dewi Rahayu, jadi budaya positif yang bagaimana yang akan kita terapkan? Tentunya budaya positif ini diawali dengan tindakan-tindakan yang positif. Bagaimana kita membiasakan anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif? Diawali dari hal yang paling kecil saja, berbahasa. Mungkin kita sebagai guru bisa memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita bagaimana berbahasa yang positif, yang baik, yang sopan.
Yang perlu diingat, pendidikan yang kita lakukan kepada siswa adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Kita adalah fasilitator yang membimbing dan menuntun mereka supaya bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan dalam budaya yang positif ini, apakah ada kesepakatan? Itu kita diskusikan semuanya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan anak, biar mereka sampaikan kepada kita. Kita sebagai pembimbing akan membimbing sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Untuk penerapan budaya positif, balik lagi, dengan keyakinan yang sudah diyakini akan menimbulkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif akan menjadi kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan positif akan menimbulkan karakter dan kebudayaan yang positif pula. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Bu Dewi Rahayu sudah puas? Bisa ditanyakan lagi? Menunggu modul 2. Ya, berarti sudah puas ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, sudah 2 pertanyaan ya. Saya cukupkan 2 pertanyaan. Mungkin jika masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau belum dipahami dari Bapak Ibu, bisa nanti berhubungan. Langsung ya, langsung. Berhubungan dengan Ibu Ferli. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Haji Fauzan. Kami persilakan. Baru penutupan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Ferli yang sudah mulai bergerak dan mudah-mudahan bisa menggerakkan yang lain. Dan jujur dari titik. Memang mulai itu sulit, ya. Mengubah itu sulit. Butuh paradigma. Bagaimana kita sebagai guru di zaman now dengan guru zaman. Memang Bapak Ibu, ini boleh saya ngomong sebentar ya? Lama ada apa-apa, lama ada apa-apa. Begini Bapak Ibu, mari kita memulai itu sekarang ini berubah itu susah. Dari zona yang lama, zona yang nyaman yang sekarang ini untuk berubah menjadi zona yang tinggi. Nah ini memang susah dan tidak bisa tak semudah kita kembalikan ke lapangan. Butuh waktu. Tapi kalau itu kita yang penting kita sudah memulai. Bapak Ibu, kemarin saya juga diberi tugas-tugas tertentu. Nanti Bapak Ibu, kalau kita berada di kelas, anggaplah sebuah kita berada di sebuah taman. Dan di taman itu terlalu banyak bunga yang beraneka ragam. Ada bunga mawar, ada bunga aglonema dan seterusnya. Bagaimana kita melihatnya? Kalau kita melihat bunga mawar dari jauhnya, kita tidak akan merasakan indahnya bunga mawar itu. Tapi kalau kita sebaliknya, kita kalau melihat bunga aglonema, kalau kita lihat dari bunganya, kita tidak akan menemukan keindahan aglonema. Sama dengan siswa. Satu siswa punya karakteristik yang berbeda. Mungkin contoh yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita, mungkin kalau kita melihat Ahmadi, itu dari sisi kerapian, sisi kedisiplinan, dia tidak akan bisa tampak nilai kebaikan Ahmadi. Tapi begitu dia disuruh ke seni, dia bisa mengendang dengan baik. Nah itulah Bapak Ibu yang diharapkan dari kurikulum merdeka, memerdekakan anak dalam belajar. Inilah Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menilai anak satu dengan anak yang lain, tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Ini kunci dari keinginan pemerintah memerdekakan anak, pembelajaran yang memerdekakan siswa. Mungkin begitu Bapak Ibu. Nah, terima kasih untuk jawab pengatur. Saya selanjutnya nanti dia Ferli yang seperti guru Bapak. Saya kan hanya pendampingnya saja. Demikian Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi anak didik kita. Al-Fatihah al-Habibin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'im. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Allahumma salli salatan kamilah salli salatan tammatan ala sayyidina Muhammadin nabiyil muhammad bil uqad wa tanfarij bil qur'an wa tadbir bil khawaij wa bil rawaid awsul al khawatim istasqa ma yudhil ma'al masahib kullu hadima sitana bil ma'ila. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmati wa anshur 'alaina rahmatan wa barakatan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika 'amdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa auladana wa talamidzana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli at-taqwa wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wa al-taqi. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Fauzan yang sudah bersedia mendoakan kita yang ada di ruangan ini. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT. Bapak Ibu guru hebat, mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari pemaparan hari ini bahwa perubahan mindset kita. Jadi kita harus selalu mengubah mindset kita mengikuti perkembangan di dunia pendidikan sehingga kita tidak terpaku pada paradigma lama. Akhirnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun penyampaian. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian, karena kalau bukan karena Bapak Ibu sekalian yang sudah berkolaborasi bersama membantu saya tidak akan ada di CGP angkatan kelima ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Hamisatul Laili. Saya rekan sejawat dari Ibu Verly, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumeneb. Setelah saya mengikuti sosialisasi modul 1 budaya positif, saya mendapat kesan bahwa hukuman itu adalah nomor kesekian kepada siswa. Selama ini kita sebagai guru selalu menerapkan yang pertama. Dan ketika saya mengikuti sosialisasi budaya positif ini, saya harus merubah mindset saya bahwa budaya positiflah yang harus didahulukan, sedangkan hukuman itu adalah nomor sekian untuk siswa kita, sehingga ada rasa nyaman untuk siswa kita, memberikan keyakinan yang nyaman untuk siswa kita, dengan tujuan akhir membentuk pendidikan karakter yang berpusat pada profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani, saya pengajar guru IPA. Nah, dari hasil apa yang sudah disampaikan oleh Bu Verly sebagai guru penggerak SMP Negeri 5 Sumeneb, yaitu tentang sosialisasi budaya positif. Yang pertama, sebagai guru, motivasi apa yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan disiplin kerja. Yang kedua, motivasi apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk siswa ke depannya. Kemudian dari 5 posisi kontrol dari ini yang sesuai, yaitu posisi guru menurut saya yaitu manajer, karena nanti akan menjadikan siswa kita itu sebagai siswa yang kedepannya nanti dia lebih baik lagi dalam hal
berpikir positifnya, berkarakternya, kemudian bisa menunjukkan siswa yang sebagai profil Pancasila. Terima kasih.